Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita dituntun Tuhan lagi masuk dalam ibadah kita hari ini, ibadah bersama jemaat. Dan di minggu ini 11 Desember 2022 kita ada dalam ibadah mendengarkan firman Tuhan yang kita akan baca dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Bunyinya demikian. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, sampai demikian jauh bacaan kita yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 3 ini. Nah, saudaraku yang terkasih, dari bagian bacaan ini kita akan ada di dalam sebuah tema yang saya memberikan. Tema dari bacaan ini adalah iman Kristen dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bahwa kita di dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, yang disebut orang-orang yang beriman, yang memiliki iman yang disebut iman Kristen ini, kita terus dibangun dan dibesarkan oleh Tuhan. Ya, jadi di sini bagaimana kita sendiri sadar dan harus tahu bahwa Tuhan sedang terus mengerjakan apa yang menjadi miliknya di dunia ini sampai kepada kekekalan. Makanya apa yang dikatakan di sini, Tuhan sedang mengerjakan dan terus mengerjakan pemeliharaannya atas setiap orang percaya di muka bumi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sesuai dengan tema yang saya tampilkan di sini, bahwa kita ingin melihat bahwa iman Kristen itu mempunyai hubungan erat dengan kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita mau melihat dulu bacaan ini yang kita akan mengerti tentang iman Kristen itu. Ayat 16 dikatakan begini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, ya dikatakan di situ, kuncinya adalah berbalik kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam bagian ini Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Korintus berdasarkan pengalaman dia sebagai seorang yang sebelum menjadi seorang rasul dan kemudian menjadi rasul ini, bagaimana pengalaman dia berbalik kepada Tuhan. Nah, jadi inilah yang diungkapkan oleh Paulus, bahwa seseorang menjadi Kristen itu adalah sebuah proses berbalik. Nah, dikatakan di sini memang kalau kita memperhatikan berbalik kepada Tuhan, ini adalah sebuah proses epistrepo. Ya, dikatakan di sini epistrepo adalah sebuah proses berbalik kepada Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagaimana Kristen itu terjadi atau muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, semuanya berasal sumber dari proses berbalik. Kita memulainya, katakanlah ketika Yesus memanggil 12 muridnya, mereka semua dipanggil oleh Kristus. Mereka semua sebelumnya adalah orang-orang Yahudi yang menganut ajaran-ajaran Taurat Musa. Mereka dipanggil oleh Tuhan mengikut Yesus dan menerima ajaran Kristus. Jadi mereka berbalik dari Taurat Musa kepada Yesus Kristus. Ini prosesnya. Ya.
Jadi epistrepo ini itu proses berbalik. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan semua ini, maka epistrepo ini Tuhan yang mengerjakan itu. Tidak ada satupun seorang yang berbalik arah dari ajaran yang lama, secara otomatis dia kembali atau mengikuti ajaran Kristus. Tidak, itu semua di dalam sebuah proses yang di dalamnya di situ Tuhan bekerja. Jadi ini saudara-saudara, kita mau mengerti dulu itu iman Kristen. Jadi iman Kristen bukanlah sebuah hasil mekanik, tetapi sebuah bagaimana proses yang disebut organik, yaitu sesuai dengan bagaimana pengalaman manusia, bagaimana proses pertumbuhan manusia di dalam menanggapi Allah. Jadi kalau kita bilang mekanik itu berarti otomatis, sedangkan organis itu mengikuti alur waktu. Jadi waktu itu bekerja bagaimana Tuhan itu berbicara di dalam alam semesta ini dan melalui pribadi Kristus Yesus untuk memberikan sebuah pemahaman tentang kehadiran Allah, bahwa Allah hadir di dunia ini. Nah, jadi di sini kita mau melihat daripada hakikat iman Kristen itu. Jadi iman Kristen bukanlah buatan suatu lembaga kemanusiaan yang akan membuat bagaimana sebuah menara yang ada di dunia ini yang menampung sekumpulan orang yang menganut suatu kepercayaan. Tidak, ini Allah yang mengerjakannya. Jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi seorang Kristen. Seorang pendeta pun tidak bisa membuat seseorang menjadi seorang Kristen. Tidak bisa. Hanya Tuhan sendiri yang mampu menyoroti kedalaman hati dan pikiran seseorang agar dia dipanggil oleh Tuhan untuk layak menjadi orang Kristen atau orang yang percaya pada Kristus. Ini kita mau melihat bagaimana maknanya. Jadi tentunya kalau kita menyoroti iman Kristen di dunia ini, kita sekali-kali tidak akan bisa menemukan maknanya kalau kita hanya melihat dari sorotan bahwa itu pekerjaan manusia. Dan tidak pernah sedikit pun usaha manusia di dalam menciptakan bagaimana seseorang itu menjadi Kristen. Ya, inilah yang kita mau melihat bagaimana keilahian yang Allah nyatakan, yang Allah kerjakan untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan dan menuju kepada keselamatan. Nah, ini saudara-saudara, kita mau melihat itu sisi di mana karya Allah terhadap hidup manusia. Nah, kemudian kita mau melihat, lalu dikatakan di sini, berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, kalau selubung itu artinya sebuah selaput yang menghambat sebuah penglihatan atau pengertian seseorang terhadap kebenaran. Ya, jadi disinilah yang dihilangkan oleh Tuhan, bagaimana selaput itu dilepaskan dari seseorang. Nah, berdasarkan pengalaman ini, Rasul Paulus, dia dibukakan selaput matanya yang semula menjadi seorang penganut Taurat, bisa melihat Injil. Nah, itulah yang sebabnya dikatakan di sini, itulah berbalik seseorang dari penganut Taurat kepada penganut Injil. Itu adalah sebuah proses epistrepo, proses berbalik. Nah, saudara, akhirnya kita melihat, kita menemukan tempat titik perhentian Paulus di iman Kristen,
dia berhenti di situ. Nanti kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu sendiri ada di dalam Injil yang diterima oleh Paulus. Lalu kita melihat saudara, bagaimana kita mau mengerti bahwa di dalam iman Kristen, di sini yang menjadi pusat perhatiannya adalah Kristus. Kristus yang menjadi tertinggi di dalam iman Kristen. Saudara, kita tidak bisa mengenal Allah tanpa Kristus. Di dalam iman Kristen, seseorang bisa mengenal Allah karena melalui Kristus. Jadi disinilah kita manusia, kita bisa memandang Allah, kita dapat memanggil Allah, dan kita dapat mengenal Allah karena Kristus. Nah, itulah sebabnya di sini di dalam iman Kristen, Kristuslah yang kita tinggikan, karena Kristuslah yang membawa kita kepada Allah. Kristus yang bisa membuka kita, mata kita untuk melihat Allah. Dan Kristus berkata, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah. Ini saudara-saudaraku. Jadi tentunya sebuah pemahaman yang Kristus tampilkan secara baru di dalam mengenal Allah. Di dalam seluruh usaha manusia di dunia ini, tentunya semua orang ingin mencari Allah. Di manakah Allah berada? Atau di manakah Allah itu membuka jalannya untuk manusia lewat agar bisa bertemu dengan Allah. Semua orang berusaha mencari konsep seperti itu. Tetapi ternyata di dalam iman Kristen, Kristus telah menyediakan itu. Dan itulah sebabnya Kristen hadir di muka bumi. Itu pertanda bahwa Allah mendengar seruan hati manusia. Bahwa hati manusia ingin bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya Allah menyediakan jalan. Yaitu Yesus Kristus datang ke bumi ini. Agar manusia dapat memandang dia, menerima dia. Dan kemudian sekaligus menemukan jalannya. Itulah jawaban Tuhan. Jadi saudara-saudara, iman Kristen itu sebuah jawaban Allah terhadap kebutuhan manusia tentang kebutuhannya atau kerinduannya untuk bertemu dengan Allah. Nah, saudara, kemudian kita mau melihat lagi sisi yang lain sebelum seseorang menjadi Kristen. Semua orang berada di dalam sebuah lingkaran yang disebut dikuasai oleh hukum-hukum dunia ini, hukum alam. Kalau seseorang itu dia seorang Yahudi, dia diikat oleh hukum Musa, Taurat. Tetapi kalau dia seorang Yunani atau seorang yang non-Yahudi, dia diikat oleh hukum-hukum kepercayaan yang dia bangun. Nah, semua itu ada hukum. Jadi mereka diikat oleh hukum-hukum dari setiap latar belakang kehidupan mereka. Nah, inilah orang-orang yang akan dituntun masuk kepada Injil. Jadi orang-orang yang ini adalah orang-orang yang ada di muka bumi. Mereka semua memiliki pandangan-pandangan mereka sendiri dan mereka anggap itu sebuah kebenaran yang mereka gunakan dalam hidup mereka di mana mereka berada. Contoh, bangsa Yunani dan bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya itu mempunyai pemahaman kebenaran mereka bahwa kalau mereka menyembah berhala itu merupakan sebuah hukum yang mereka anggap itu benar untuk mereka lakukan di negaranya atau bangsanya. Demikian juga orang Yahudi, mereka juga menganggap Taurat itu sebuah hukum yang benar yang memang datang dari Tuhan, di mana itu hukum itu akan mereka hidup di dalamnya di tengah bangsanya. Nah, ketika Kristus Yesus datang, Kristus memanggil orang-orang yang dari dua lingkungan ini masuk kepada Injil. Kenapa di sini harus melalui proses
repo ini, itu proses berbalik ini. Karena di dalam hukum-hukum yang ada, yang di dalam setiap bangsa itu semua hukum itu tidak memberikan hidup. Bayangkan di dalam Taurat Musa pun tidak mampu memberikan kehidupan yang kekal. Mereka hanya bisa hidup di dunia ini, tetapi tidak bisa membawa hidup yang kekal. Itulah sebabnya Kristus Yesus hadir untuk memberikan hidup yang kekal. Inilah maknanya Kristus Yesus hadir. Jadi makna jadi iman Kristen ini itu adalah semata-mata untuk membawa kepada hidup yang kekal. Bagaimana kehidupan di dunia ini? Tentunya apa yang Kristus siapkan untuk hidup kekal itu dipakai untuk kehidupan di dunia ini, yaitu menyembah Kristus. Jadi semua aliran-aliran yang lain yang ada di dunia ini, bila ingin masuk dalam hidup yang kekal, mereka harus melewati jalur Injil ini melalui Kristus Yesus. Nah, inilah yang disebut proses epistrebo, berbalik. Nah, jadi saudara-saudara, itulah yang menghasilkan iman Kristen. Jadi saudara harus mengerti iman Kristen itu bukan sebuah rekayasa manusia. Itu adalah karya Allah. Jadi saudara harus menghargai ini, melihat ini. Sehingga nggak perlu lagi saudara meninggalkan iman Kristen. Karena ini adalah final. Ini sudah lembaga terakhir yang dibuat oleh Allah untuk mempersiapkan manusia masuk ke dalam hidup kekal. Saudara yang tidak mengerti ini, saudara yang gampang meninggalkan iman Kristen, berarti saudara tidak mengerti apa yang Allah kerjakan di dunia ini melalui firman-Nya. Jadi kita harus mengerti bahwa iman Kristen itu karya Allah yang terakhir. Tidak ada lagi yang berikutnya. Tidak ada lagi Allah mengerjakan sebuah lembaga baru selain Kristen untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada. Kristen yang terakhir. Jadi pemahaman inilah saudara harus pegang. Supaya saudara bersikap, saya sudah berada di titik final di mana Allah tempatkan saya ketika saya sudah menjadi seorang Kristen. Nah ini saudara, kita memperhatikan bagaimana kelanjutannya. Kita melihat bagaimana kemuliaan Allah di dalam bagian-bagian Injil yang kita terima. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang 4. Dibunyikan begini. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, di sini ada kalimat disebut cahaya Injil. Cahaya Injil ini sebenarnya itu disebut kemuliaan. Itu doksa. Ya, kemuliaan Injil itu berbicara tentang keselamatan. Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan, kalau ada orang-orang yang masih belum terbuka terhadap Injil, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan binasa. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa Injil yang kita terima ini, dia mempunyai fungsi untuk apa? Kita melihat, baca pada ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, jadi fungsi daripada Injil, kemuliaan Injil itu untuk menerangi hati kita. Saudara, jadi tentunya kalau dikatakan sebelum seseorang menerima Kristus, hatinya dalam kegelapan. Dan saudara, kalau kita memperhatikan apa itu hati, hati manusia di dalam istilah ini, bahasa Yunani katakan kardia. Apa itu kardia? Kardia itu adalah pusat kehidupan fisik manusia. Jadi kita ini manusia di dunia ini, hidup ini memiliki pusat. Di situ pusat itu untuk hati.
Dan hati ini di mana di situ juga tempat Roh Allah akan berdiam. Jadi hati yang Tuhan ciptakan kita sebagai manusia ini, di dalam hati itulah Roh Allah diam di dalamnya. Sehingga hati kita ini bisa memuji Tuhan, bisa mengeluarkan kata-kata yang benar, dan juga bisa mempunyai rasa yang mulia terhadap karya-karya Tuhan. Nah, jadi kalau kerja ini, Injil itu meneranginya. Kemuliaan Tuhan, jadi fungsi kemuliaan Tuhan itu adalah untuk menerangi hati kita. Jadi kalau kita pernah hidup di dalam kegelapan, pernah terlibat atau ada di dalam sebuah lingkaran hukum-hukum sebelum Kristus, hukum-hukum baik Taurat, semua itu memenuhi hati kita. Hukum-hukum yang kita baca di dunia ini yang menyangkut bagaimana manusia itu memperoleh sesuatu yang berguna, itu hukum-hukum itu juga ada dalam hati kita. Dan sehingga membuat hati kita itu terikat dengan hukum itu. Nah, hukum-hukum yang kita temui di bumi ini semua tidak membawa terang. Semua itu tidak ada cahayanya. Tetapi justru membangkitkan kegelapan di dalam hati kita, dalam hati manusia. Nah, jadi saudara-saudara, kita harus perhatikan perbedaan antara hukum-hukum yang ada di alam ini dengan hukum atau pribadi Kristus yang ditampilkan melalui Injilnya itu berbeda sekali. Pengalaman saudara sebagai seorang, katakanlah saudara dari suku bangsa apa saudara. Setiap suku bangsa di muka bumi, sebelum dia mengenal Kristus, dia mempunyai hukum tersendiri. Hukum itu mengajarkan dia bagaimana berperilaku, bagaimana mengerjakan sebuah pekerjaan, bahkan bagaimana mungkin menikah. Hukum-hukum itu seolah-olah menurut dia itu baik, tetapi dia tidak mempunyai cahaya. Dia tidak memberikan kemuliaan dalam hati kita, hati setiap manusia yang mempunyai hukum itu. Dan tentunya lebih daripada itu, hukum itu tidak bisa menjamin seseorang akan hidup kekal. Coba kita pertanyakan kepada setiap orang yang mempunyai hukum-hukum yang mereka pegang sampai hari ini. Apakah hukum saudara yang saudara pegang, katakanlah saudara dari suku bangsa apa atau bangsa manapun, apakah hukum yang saudara pegang itu akan menjamin saudara akan masuk surga? Mereka tidak akan bisa menjawab karena itu tidak mempunyai hubungan. Hukum itu hanya berfungsi di bumi ini. Itulah sebabnya ketika Injil itu disampaikan, ditawarkan, diberitakan kepada manusia bahwa Injil itu membawa hidup manusia kepada hidup kekal, maka terjadilah proses berbalik, epistrepo. Dia meninggalkan hukum yang dia pernah tahu, lalu dia mengikuti Injil, karena Injil itu akan membawa dia kepada hidup yang kekal. Ini saudaraku yang terkasih, ini kita melihat bahwa fungsi Injil itu menerangi hati. Jadi kemuliaan Tuhan itu dia bentuk cahaya yang menerangi hati. Kalau kita gambarkan cahaya itu bagaikan cahaya baik matahari atau lampu yang menerangi mata kita. Tapi cahaya Injil, ajaran Kristus itu menerangi hati kita. Dan dampaknya dari cahaya ini adalah membuat kita bahagia dan membuat kita dapat berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ini yang kita melihat manfaat daripada kemuliaan Tuhan. Jadi iman Kristen dan kemuliaan Tuhan itu merupakan satu kesatuan di dalamnya. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam iman Kristen ada kemuliaan Tuhan. Saudara, ini
berbicara cahaya kemuliaan Tuhan itu ada di dalam iman Kristen, tidak ada di tempat lain. Karena di dalam iman Kristen hanya ada kemuliaan Kristus. Di situ ada Injil yang Tuhan sudah firmankan bahwa orang yang menerima Injil, mereka adalah orang yang dituntun keluar dari kegelapan menuju kepada terang hidup. Nah, ini saudara-saudara, kita memperhatikan kemuliaan Tuhan. Kemudian saudara, kalau kita melihat selanjutnya, kemuliaan Tuhan mempunyai fungsi yang kedua, ialah membuat kita serupa dengan Allah. Mari kita membaca selanjutnya pada ayat yang ke-18. Dikatakan begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kemuliaan itu bukanlah buatan manusia. Kemuliaan itu datang dari Tuhan. Dan kemuliaan ini mempunyai fungsi merubah kita ini yang dulunya gelap, yang dulunya tidak mengerti kebenaran, dirubah menjadi serupa dengan Allah, yaitu dalam terang. Dan kita mengerti kebenaran. Nah, inilah yang disebut serupa dengan Allah. Jadi hidup kita, hati kita akan dirubah, dibentuk oleh Injil, oleh Kristus sendiri, supaya kita itu mengerti, gampang mudah mengerti kehendak Allah. Kita gampang dan tidak mengalami kesulitan di dalam mengerti kebenaran. Nah, inilah yang menjadi target kemuliaan Tuhan. Jadi iman Kristen dan kemuliaan Tuhan ini merupakan dua hal yang menjadi satu di dalam karya Allah. Jadi kemuliaan Allah sudah ada di bumi ini. Dan kemuliaan Allah itu menyangkut pemulihan hidup manusia. Saudara, kalau kita lihat bagaimana isi berkat Tuhan yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan. Berkat Tuhan itu berfungsi untuk memulihkan fisik. Tetapi kemuliaan Tuhan memfungsikan hati atau merubah hati. Jadi antara fisik dan hati ini dikerjakan oleh Kristus. Jadi puncaknya adalah hati ini yang dirubah oleh Kristus agar mudah mengerti kebenaran Allah. Dengan kata lain, bahwa kalau kita mengerti kebenaran Allah, bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang membawa kita untuk mengenal Allah, maka tidak ada lagi yang kita harus cari di dunia ini. Kita telah menemukan Allah kebenaran. Maka inilah disebut kebenaran. Kita dibukakan dan kita tidak bisa mencari yang lain, karena yang lain itu tidak tergolong dalam kebenaran. Jadi disinilah hati kita akan dirubah oleh Kristus untuk mengerti bahwa kebenaran satu-satunya adalah Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, sehingga yang lain yang tidak benar kita tidak akan membutuhkannya. Kita tidak akan menggunakannya. Ini yang dimaksudkan dengan merubah kita serupa dengan Allah. Karena Allah sendiri sudah menetapkan bahwa Kristus datang membawa jalan kebenaran itu. Kristus datang ke dunia ini untuk mempertemukan apa yang manusia cari, yaitu bagaimana manusia ingin bertemu dengan Allah. Itulah di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah saudara-saudara yang kita mau mengerti bahwa Roh Tuhan membawa kemuliaan. Nah, kemuliaan inilah yang kita harus betul-betul perhatikan. Kemuliaan itu bukan soal bagaimana kita memandang keindahan surgawi. Itu kemuliaan yang nanti akan memang benar-benar ada di surga. Tetapi kemuliaan di dunia ini apa? Kemuliaan yang Tuhan buat terhadap manusia di bumi ini apa? Ialah mereka hanya percaya kepada Kristus dan menyembah Kristus saja. Itulah kemuliaan.
Mereka bisa mengerti bahwa hanya Kristus saja yang benar dan yang dikehendaki Allah. Dan inilah yang patut diterima satu-satunya. Ini kemuliaan. Nah, saudara, jadi kemuliaan Tuhan dan iman Kristen, disinilah letak posisinya. Jadi iman Kristen, kita yang percaya menyembah Allah dalam Yesus Kristus, itulah kemuliaan. Jadi kemuliaan ini yang dibicarakan dalam Injil adalah menyangkut iman kita kepada Kristus. Tidak ada tempat lain. Jadi tidak ada lagi tempat bagi ilmu pengetahuan dunia ini, umum ini, yang mau menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan manusia. Ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan bagaimana kemuliaan manusia itu sungguh benar-benar ada. Tapi yang hanya bisa menjelaskan bahwa kemuliaan manusia itu ada hanya di dalam Injil, dalam Yesus Kristus. Saudara, jadi kalau kita mau melihat bahwa tentang apa itu kemuliaan, maka di sini kita akan menjadi seorang manusia yang baru. Kita bukan lagi manusia yang dibodohi oleh iblis, yang gampang tunduk kepada iblis, dan kita tidak jadi gampang mudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ini karena kita sudah mengerti. Jadi karena kemuliaan yang kita sudah terima, ini Roh Allah dalam hati kita, inilah yang membuat kita memang mengerti bahwa yang berdosa adalah dosa. Dosa tidak bisa dibalikkan untuk menjadi benar. Dosa tetap berdosa, yang benar tetap benar. Jadi tidak bisa dipalsukan. Yang benar tidak bisa disebut itu berdosa, dan yang berdosa tidak bisa disebut benar. Nah, ini yang disebut kemuliaan. Saudara, jadi di dalam memahami mengerti kemuliaan dalam hati ini, posisinya kita tahu. Jadi kalau disebut penyembahan berhala itu adalah dosa, ya dosa. Tidak bisa itu disebut benar atau hal yang tidak berdosa. Sebaliknya, seseorang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan, dianggap itu benar, salah, justru itu berdosa. Ketika seseorang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan, itu oleh Kristus dikatakan mereka akan binasa. 2 Korintus 4 ayat yang keempat dikatakan begini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, ayat 3 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saudara, jadi kita tidak bisa mengatakan yang benar itu menjadi sesuatu yang berdosa. Katakan begini, seseorang tidak menerima Injil, kita katakan itu benar atau baik. Injil mengatakan mereka akan binasa. Jadi, bagaimana kita mau menyebutkan sesuatu objek itu benar padahal menurut Injil itu salah? Jadi orang yang tidak menerima Injil, mereka akan binasa. Dan orang yang binasa itu berarti orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar itu berarti apa? Orang berdosa. Nah, ini konsep-konsep yang kita harus mengerti. Jadi, kalau kita sudah menerima kemuliaan Allah akan mengajarkan kita seperti itu. Hati kita diterangi. Dan kita bisa mengerti yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Maka kalau di hadapan Kristus, orang yang menerima Injil dianggap benar, maka sebaliknya orang yang tidak menerima Injil, dia dianggap tidak benar. Jadi sudah keputusan, sudah menjadi sebuah hukum. Nah, ini adalah terang. Jadi saudara kita mengerti. Sehingga kita tidak bisa lagi ragu apakah benar orang yang menolak Kristus dan tidak menerima Injil masih dianggap benar? Atau mungkinkah mereka dianggap orang bersalah? Ini
sebuah pertanyaan keraguan. Tetapi Injil memastikan mereka yang menolak Injil, menolak Kristus, dianggap tidak benar. Dan dikatakan mereka binasa. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ini kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan di dalam iman Kristen. Maka saudara yang terkasih, mengerti dengan baik tentang apa yang saudara ada saat ini, itu menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Saudara sudah dianggap benar oleh Allah. Saudara sudah diterangi, sudah menerima kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Dan hidupmu berharga. Dan hidupmu akan dipelihara Tuhan menurut rencananya. Tuhan tidak akan membiarkan baik Allah itu hancur. Baik Allah itu adalah saudara dan saya. Iman Kristen itu adalah baik Allah. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, inilah otoritas Allah terhadap dunia dan ciptaannya. Kalau Allah menyatakan di dalam firman-Nya siapakah yang diselamatkan dan siapakah yang binasa, itulah hukumnya. Tidak bisa ditutupi dan tidak bisa orang merubahnya. Dan inilah yang kita harus panuti, kita ikuti. Tidak ada hukum lain. Karena hukum Allah, firman Allah itu bersifat kekal. Nah, inilah saudara-saudaraku, kita mau memperhatikan bahwa kemuliaan Tuhan itu datang dari Tuhan. Dan Tuhan itu roh adanya. Dan itu menerangi hati kita. Dan mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita semakin hari semakin bertambah-tambah memiliki sebuah pemahaman konsep-konsep di dalam hidup kita dan bahkan iman kita, bahwa kita sudah berada dalam posisi yang benar sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya kepada Kristus, sudah menerima Injil. Kita sudah benar di hadapan Allah. Tidak ada kekurangan, tidak perlu ditambahkan. Kebenaran itu sudah sempurna. Maka ini saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan kita jalani, hidupi untuk hari-hari kita ke depan, generasi kita seterusnya. Bukan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.